Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi kita pada pelajaran kita hari ini, yaitu tematik dengan tema 6 cita-citaku dan subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Oke teman-teman, kita lihat yuk ada pelajaran apa aja ya di tema 6 ini. Oke, pada materi kita kali ini kita akan belajar tentang manfaat keberagaman di Indonesia. Yang pertama, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, kekayaan bagi kebudayaan Indonesia. Tiga, meningkatkan kreativitas masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan inovasi masyarakat. Selanjutnya di sini ada keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, perbedaan kondisi alam. 3. Pengaruh negara kepulauan. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat akan pembaharuan. Oke, materi kita selanjutnya yaitu tentang deklamasi puisi. Apa itu deklamasi puisi? Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama, memahami isi puisi. 2. Memberikan tanda jeda yang sesuai. 3. Memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Yang keempat, memperhatikan mimik atau ekspresi wajah. Selanjutnya di sini ada intonasi adalah tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya bunyi. Irama adalah panjang pendeknya bunyi. Dan pelafalan adalah cara pengucapan bunyi. Di sini ada beberapa macam tanda jeda puisi. Yang pertama, garis 1 yaitu tanda jeda berhenti sesaat, sama seperti koma. Yang kedua, ada tanda miring 2, artinya tanda jeda berhenti lama, sama seperti titik. Dan yang ketiga, tanda jeda garis 3 yaitu berhenti lama sekali, biasanya ada di akhir puisi. Contoh puisi. Di sini ada sebuah contoh puisi dengan judul Hidupku Penuh Warna, karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna seperti pelangi di bawah langit. Nah, ini adalah contoh membaca puisi. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya atau asalnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang bersumber dari makhluk hidup. Contohnya ada ikan, susu, telur, sayur, dan buah. Yang kedua ada sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada bahan tambang, pasir, udara, sinar matahari, tanah, air, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam berdasarkan keterbaruannya. Dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya ada tumbuhan, hewan, air, udara, matahari. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, besi, tembaga, nikel, dan emas.
Kemudian di sini ada cara pelestarian tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada cara pelestarian tumbuhan dengan beberapa macam, yaitu membuat kebun koleksi. Contohnya ada kebun kelapa di Bone-Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, membuat kebun plasma nutpa. Contohnya ada kebun plasma nutpa di Cibinong dengan buah-buahan talas. Yang ketiga, membuat kebun botani. Contohnya ada di Kebun Raya Bogor. Ini contoh pelestarian tumbuhan. Selanjutnya ada cara pelestarian hewan. Yang pertama dengan menangkar hewan langka. Yang kedua, mengambil telur-telur untuk membantunya menetas. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Yang keempat, membuat undang-undang perburuan. Nah, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai mempelajari materi kita hari ini di tema 6. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, dipelajari lagi di rumah. Dan jika ada yang tidak tahu, boleh ditanyakan ke ayah dan bunda. Dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.